Siapa sih girl group yang menjadi pembuka generasi keempat? aespa atau ITZY? Halo semuanya teman-teman, I'm used to the set to the real. Welcome back to my YouTube channel. Anyway, nama kalian siapa nih? Ayo dong komen di kolom komentar. Aku pengen kenalan dengan kalian one by one. Anyway teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini ya seperti biasa ya, kita itu bakalan gibah-gibah santuy dan juga ngebahas tentang apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di akhir-akhir ini. Tapi teman-teman, sebelum itu aku mau sama kalian jangan lupa ya untuk bantu channel aku yang kecil ini teman-teman ya. Aku butuh bantuan dari kalian. Jangan lupa untuk support aku supaya aku terus maju. Dan teman-teman ingat jangan pelit ya, subscribe itu gratis loh. Orang pelit kuburannya sempit teman-teman. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well teman-teman, untuk topik pertama kita akan membahas tentang Ningning yang sudah mengakui bahwa agensi memundurkan jadwal comeback dari aespa. Dan dikarenakan hal ini, SM Entertainment banjir kritikan dari netizen. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa aespa kan sudah comeback ya dengan Tarawa atau Girls gitu ya kan, dengan album Girls. Dan juga di album Girls terdapat banyak banget lagu-lagu yang juga bagus. Salah satunya adalah Illusion. Dan pada tanggal 1 September 2022, Ningning yang merupakan salah satu member aespa yang berasal dari Tiongkok itu telah melakukan event video call bersama dengan penggemar. Salah satu Mai itu menanyakan mengenai jadwal comeback dari aespa kedepannya kepada Ningning. Adapun untuk Ningning mengatakan seperti ini, sebenarnya ada rencana untuk comeback pada tahun ini, namun rencana agensi telah berubah dan kami juga tak dapat bertemu dengan kalian hingga tahun depan. Itu yang dikatakan oleh Ningning. Jadi sebenarnya tahun ini mereka akan comeback gitu teman-teman, tapi diundur oleh SM Entertainment menjadi tahun depan, seperti itu. Dan teman-teman, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Ningning tadi kembali lagi nih dibahas di komunitas online Korea. Adapun untuk netizen-netizen Korea berkomentar seperti ini, mari kita lihat bersama-sama. Aku bener-bener nggak tahu sih apa yang terjadi di SM Entertainment. Mereka bilang agensilah yang mundurkan jadwalnya. Hahaha, aku ingin menghajar agensi. aespa adalah rookie loh, tapi kenapa hanya mendapatkan satu kali comeback per tahun? Bukankah mereka masih rookie ya sekarang? Comeback mereka terlalu lama sih. Kenapa sih SM ini selalu melakukan hal tersebut? Apakah ada tim di SM Entertainment yang tak pernah tidak diundur comebacknya? Serius ya, ada apa sih dengan SM belakangan ini? Apakah terjadi sesuatu? Ya, we don't know juga siapa terjadi ya. Namanya juga itu adalah internal seperti itu. Yang namanya internal, kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Dan mungkin ini merupakan salah satu strategi supaya penggemar juga menanti-nanti comeback dari aespa. Ya enggak sih? Ya, kita sebagai penggemar juga tentu cukup kecewa ya, karena kita juga pengen melihat aespa di tahun ini lagi. Namun, dikarenakan diundur, kita positif thinking saja. Mungkin ada rencana yang baik di balik hal tersebut. Intinya yang terbaik untuk aespa, dan kita juga sangat menunggu bagaimana comeback dari aespa, terutama mulai kelanjutan dari cerita kongnya mereka yang sangat-sangat menarik. Dan teman-teman, untuk topik kedua, kita akan membahas tentang netizen Korea yang sudah memperdebatkan siapa sih girl group yang menjadi pembuka generasi keempat, aespa atau ITZY. Jadi teman-teman, baru-baru ini netizen Korea Selatan sedang dihebohkan dengan salah satu topik pembahasan di forum komunitas Panne. Melalui sebuah utas, netizen memperdebatkan tentang girl group yang menjadi pembuka generasi keempat. aespa dan juga ITZY menjadi dua kandidat yang masih menjadi pro dan kontra sebagai pemegang predikat sebagai pembuka generasi K-pop untuk girl group saat ini. aespa dengan lagu debut mereka yang bertajuk Black Mamba berhasil membuat shock dengan gaya yang cadas dan juga tak biasa. Terlebih lagi, mereka merupakan girl group SM Entertainment yang memperkenalkan Kwangya. Sementara itu, ITZY yang berada di bawah naungan JYP Entertainment itu debut pada tahun 2019 dan membawa aura berbeda dengan lagu di awal karir mereka, Dala Dala, mengusung tema yang percaya diri. Melalui utas yang telah dilihat oleh puluhan ribu pengguna dan juga mendapatkan ratusan respon tersebut, ramai ini dari netizen yang mengisi kolom komentar untuk membahas masalah girl group pembuka generasi keempat. Adapun teman-teman, untuk komentar-komentar dari netizen, kita ambil beberapa sampel dan mungkin ini juga akan menjadi perwakilan ya tentang pendapat-pendapat dari banyak orang. Oke, untuk komentar pertama dia bilang kayak gini, Dala-Dala milik ITZY memang hits. Namun, saat lagu ini dirilis, generasi ketiga sedang stabil. Jadi, tak ada perasaan terkait perubahan generasi. Oke, jadi dari sini mengakui juga kok bahwa Dala-Dala ITZY memang hits banget nih.
Tapi pada kala itu balik lagi, generasi ketiga kan juga tetap stabil ya. Jadi beberapa netizen merasa bahwa belum ada yang namanya perubahan generasi seperti itu. Next, lagu Dala-Dala bahkan nggak menempati posisi pertama loh di chart setiap hari. Kenapa menyebutnya sebagai pembuka generasi keempat? Oke, Big Bang Lights dan juga Wonder Girls Tell Me yang membuka generasi kedua, EXO Growl dan juga Twice Cheer Up yang membuka generasi ketiga. Jadi Dala-Dalakah yang membuka generasi keempat? Sejujurnya ya, bahkan jika kalian melihat dari penggemarnya, girl group generasi keempat itu dibuka oleh aespa. Lalu teman-teman, ada juga yang bilang kayak gini, ITZY adalah 3,5, jadi generasi 3,5. Generasi pertengahan seperti itu. Mengapa sih ada orang-orang yang mencoba membuat mereka merangkak ke generasi keempat sepanjang waktu? Mereka sama loh kayak AOA dan juga Apink yang merupakan generasi 2,5. Oh, ada generasi pertengahan seperti itu. Cukup ribet ya kalau kita membahas tentang yang namanya generasi-generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi tiga, generasi keempat. Aku pikir cuma generasi ini. Ternyata ada generasi koma-komanya teman-teman. Oke, generasi koma-koma maksudnya itu adalah generasi pertengahan. Kayak di fase transisi gitu loh guys maksudnya. Apakah sudah paham dengan hal ini? Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana opininya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, siapapun yang menjadi pembuka girl group generasi keempat, aespa dan juga ITZY itu sudah membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu girl group generasi keempat papan atas untuk saat ini. Dan teman-teman, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang Jung So Min nih yang dikritik karena dianggap terus bermain aman. Dan kita juga akan membahas apakah Jung So Min akan bermain lagi nih di Alchemy of Soul kedua. Jung So Min adalah salah satu nama di industri entertainment Korea dan juga merupakan salah satu bintang yang punya basis penggemar besar, baik itu di kancah domestik maupun di internasional. Tanpa diragukan lagi, Jung So Min adalah aktris ulung dari generasinya. Dalam kehidupan dan juga karir, So Min ini sangat mengesankan teman-teman. Jung So Min sendiri itu melakukan debut acting pada tahun 2010 di drama Playful Kiss. Pada kala itu dia bermain bersama dengan Kim Hyun Jung. Pada saat itu Kim Hyun Jung juga merupakan aktor papan atas. Apalagi dia juga pernah bermain dalam drama Boys Over Flower dan juga mendapatkan kepopularitasan yang besar juga dari drama tersebut. Dan pada saat Oh Honey ini atau Jung So Min ini debut di drama Playful Kiss, banyak banget yang terpikat dengan Oh Honey atau Jung So Min karena dia juga menawarkan visual yang benar-benar lembut banget, polos banget. Intinya itu yang membuat kita cinta banget sama Oh Honey atau Jung So Min pada saat itu. Dan drama Playful Kiss ini juga benar-benar menjadi salah satu drama yang hits banget loh guys pada masanya. Dan pada saat itu, Jung So Min dikenal sebagai salah satu bintang yang lagi naik daun banget dengan popularitasnya yang juga luar biasa yang dia peroleh di tahun yang sama juga. Namun, ia memutuskan untuk hiatus pada tahun 2011 untuk fokus pada studinya. Ketika dia membuat drama comeback, dia menarik perhatian karena mirip dengan aktris terkenal Yoon Eun Hye. Tapi sayang, dia tidak berhasil mengalami tingkat popularitas yang sama. Terlepas dari banyak karya dan juga membuktikan bakatnya, karya Jung So Min tetap dibandingkan dengan aktris lain pada masanya. Untuk Jung So Min itu juga kerap nih ngambil bagian dalam sebuah drama. Dia juga tidak hanya menjadi pemeran utama saja, tapi dia juga kerap menjadi pemeran pendukung. Adapun untuk proyek-proyek dari Jung So Min antara lain ada Golden Slumber, lalu ada juga The Smile Has Left Your Eyes, dan juga ada Because This Is My First Life. Karena visualnya yang tampak polos, sebagian besar penggemar mengasosiasikan Jung So Min sebagai remaja muda yang muncul di Playful Kiss beberapa tahun lalu, tapi gagal menerima terobosan yang ditunggu-tunggu. Dan setelah 12 tahun sejak debutnya, Jung So Min itu berhasil mengguncang Hallyu dengan penampilannya yang brilian dalam drama roman fantasi Alchemy of Soul yang baru saja selesai. Karena drama tersebut, kecantikannya mendapatkan pujian dari penggemar di seluruh dunia. Namun sayang, ada rumor yang mengatakan bahwa aktris tersebut tidak akan muncul di bagian kedua drama itu dan membuat para penggemar sempat menjadi kecewa. Meskipun ada juga netizen yang mengkritik Jung So Min karena memilih peran film daripada drama, dapat dikatakan bahwa Jung So Min berkembang sebagai aktris karena dia adalah salah satu wajah drama Korea Selatan, terlepas dari apa yang dipikirkan oleh penggemar lainnya. Lalu teman-teman, pada tahun 2022 ini, dia juga akan kembali lagi ke layar lebar dengan Project Wolf Hunting. Dan dalam film kali ini, dia itu akan beradu acting bersama dengan So In Guk, lalu ada juga Jang Young Nam, Song Kang Ho, dan juga banyak lagi. Waduh, semuanya aktor papan atas guys, jadi nggak sabar untuk menantikan film yang satu ini untuk tayang di layar lebar. Terus buat yang nanya, tadi kan sempat ada rumor ya, bahwa Jung So Min katanya nggak akan main lagi nih di Alchemy of Soul. Intinya dia itu udah keluar gitu. Cukup sedih sebenarnya, tapi baru-baru ini dikatakan bahwa Jung So Min itu akan menjadi support role. Support role dalam artian adalah sebagai pemeran pendukung. Jadi dia kemungkinan akan lanjut kembali bermain di Alchemy of Soul yang kedua, dan mungkin akan kembali melanjutkan perannya sebagai Jin Buyeon.
Dan untuk pemeran utama dari drama Alchemy of Soul itu akan diberikan kepada Go Yoon Jong. Dia juga akan kembali melanjutkan perannya sebagai Naksu. Karena untuk Alchemy of Soul juga sebenarnya ya pada awal itu kan pemeran utamanya adalah Naksu ya, Naksu. Naksu di sini adalah tokoh utama guys. Oke, dan yang jadi Naksu juga pada awalnya adalah Go Yoon Jong. Tapi Go Yoon Jong dikarenakan hampir meninggoy mungkin ya, karena dia kan kembali lagi bangkit ya, jadi nggak jadi meninggoy deh. Dan dikarenakan sekarang Naksunya udah hidup kembali, inilah yang membuat Go Yoon Jong kembali menjadi pemeran utama. Ngikutin alur ataupun ceritanya aja sih teman-teman. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah sudah sangat menantikan bagaimana kehadiran dari Jung So Min di Alchemy of Soul kedua? Tapi jujur kita pasti nggak bisa ngelihat lagi Mudok gitu ya kan? Karena Mudok sekarang sudah nggak ada teman-teman. Mudoknya udah nggak ada. Karena Naksu juga udah kembali ke badannya. Buyeon juga udah jadi diri sendiri. Jadi kita nggak bakalan lihat Mudok lagi. Jujur karakter yang aku cintai bukan Naksu atau Buyeon. Aku cintanya sama Mudok. Itu yang aku suka. Oke, ingat aku di sini cinta sama Mudoknya, nggak cinta sama Naksu atau Buyeonnya nggak. Aku cinta banget sama Mudok. Dan kalau kesini gimana teman-teman? Cukup sedih banget sih. Tapi apapun itu kita akan menantikan Alchemy of Soul. Dan semoga ceritanya lebih menarik lagi dari season pertama. Well teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Solki pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.